Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SAMAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nurhasana SAMSC. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai rangkuman mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas M013, yakni mengenai Cash and Receivables. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai cash atau kas. Nah, kas merupakan aset paling liquid, yaitu aset yang paling mudah digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari tanpa perlu dikonversi terlebih dahulu. Nah, dalam akuntansi, kas juga menjadi dasar pengukuran untuk aset lainnya. Nah, kas sendiri terbagi ataupun terdiri dari uang tunai, seperti koin, dan uang kertas, kemudian saldo yang tersedia di bank, serta instrumen yang dapat segera dicairkan seperti cek, money order, dan sejenisnya. Nah, bahkan tabungan di bank juga tetap dianggap sebagai kas, karena pada praktiknya dapat ditarik kapan saja. Nah, selain kas, terdapat juga cash equivalent atau setara kas. Nah, cash equivalent adalah investasi jangka pendek yang sangat amat liquid, yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang pasti, memiliki risiko perubahan nilai yang kecil, serta memiliki jatuh tempo maksimal 3 bulan sejak tanggal perolehan. Contohnya seperti obligasi pemerintah jangka pendek atau commercial paper. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua instrumen keuangan dapat dikategorikan sebagai kas. Nah, investasi yang memiliki pembatasan atau risiko tertentu seperti deposito berjangka atau instrumen dengan penalti pencairan tidak termasuk kas. Selain itu, cryptocurrency juga tidak dikategorikan sebagai kas karena nilainya sangat fluktuatif dan secara akuntansi dianggap sebagai aset tidak berwujud. Nah, jadi kesimpulannya, kas adalah aset yang betul-betul liquid, tersedia dan dapat digunakan langsung tanpa adanya pembatasan. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai pelaporan dan klasifikasi kas dalam laporan keuangan. Pertama, terdapat restricted cash, yaitu kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, seperti pembayaran dividen, gaji, atau keperluan khusus lainnya. Nah, jika jumlahnya material, maka kas ini wajib dipisahkan dari kas biasa dalam laporan keuangan. Pengklasifikasiannya juga bergantung pada waktu penggunaannya, yaitu sebagai aset lancar jika digunakan dalam waktu 1 tahun, dan sebagai aset tidak lancar jika digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Nah, selain itu juga terdapat compensating balance, yaitu saldo minimum yang wajib dipertahankan di bank sebagai syarat pinjaman. Nah, saldo ini juga perlu diungkapkan secara terpisah supaya tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada bank overdraft, yaitu kondisi di mana perusahaan mengeluarkan cek melebihi saldo kas yang tersedia. Nah, dalam hal ini overdraft biasanya dicatat sebagai liabilitas lancar. Namun, jika overdraft tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan dapat langsung ditutup, maka dalam kondisi tertentu bisa dianggap sebagai bagian dari kas. Nah, selanjutnya terdapat beberapa klasifikasi penting yang sering muncul dalam praktik. Cek mundur dan IAU diklasifikasikan sebagai piutang sebab belum dapat dicairkan. Nah, travel advance dapat dicatat sebagai piutang jika akan ditagih kembali kepada karyawan atau sebagai beban dibayar di muka jika tidak. Nah, perangko diklasifikasikan sebagai prepaid expense atau perlengkapan kantor, sedangkan petty cash tetap termasuk dalam kas karena digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, kesimpulannya, dalam pelaporan kas, perusahaan wajib sangat berhati-hati dalam melakukan klasifikasi. Kesalahan dalam mengelompokkan kas dapat menyebabkan informasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Zahra dan NPM 25013010320.
Di sini saya akan menjelaskan tentang receivable atau piutang. Jadi receivable atau piutang itu adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan atas uang, barang, atau jasa yang belum dibayar. Piutang dibagi jadi dua, yaitu piutang lancar yang biasanya ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun dan piutang tidak lancar yang lebih dari 1 tahun. Selain itu ada 2 jenis utama, yaitu account receivable yang biasanya tanpa perjanjian tertulis dan notes receivable yaitu menggunakan surat janji bayar. Ada juga non-trade receivable yaitu piutang yang bukan berasal dari penjualan, misalnya pinjaman ke karyawan. Nah, selanjutnya ada resignation of account receivable, yaitu piutang diakui ketika perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, yaitu saat barang atau jasa sudah diberikan ke pelanggan. Intinya, fokusnya ada pada perpindahan kontrol ke pelanggan. Ada beberapa indikator seperti perusahaan sudah punya hak untuk menagih, barang sudah diterima pelanggan, dan risiko serta manfaatnya sudah berpindah. Kalau semua itu terpenuhi, maka perusahaan mencatat piutang dan pendapatan. Jurnalnya adalah debit account receivable dan credit sales revenue. Nah, ada juga measurement of transaction price. Nah, itu selanjutnya piutang tidak selalu dicetak sebesar harga awal, tapi sebesar jumlah yang benar-benar diharapkan akan diterima. Karena dalam praktiknya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi jumlah tersebut, seperti diskon, retur barang, atau bonus tertentu. Jadi perusahaan harus memperkirakan nilai realisasi bersih dari piutang tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke variable consideration. Yang pertama ada trade discount. Trade discount adalah potongan harga yang biasanya diberikan karena pembelian dalam jumlah besar. Diskon ini tidak dicatat secara terpisah, tapi langsung mengurangi harga jual. Jadi yang dicatat adalah harga setelah diskon atau harga neto. Contohnya, kalau harga awal 100 dan diskon 30%, maka yang dicatat adalah 70. Nah, ada juga cash discount. Cash discount atau sales discount diberikan supaya pelanggan cepat membayar. Contohnya seperti 2/10 N/30. Artinya ada diskon 2% kalau bayar dalam 10 hari. Ada 2 metode pencatatan, tapi yang lebih tepat adalah net method, yaitu mencatat piutang setelah dikurangi diskon. Kalau pelanggan tidak mengambil diskon, selisihnya dianggap seperti pendapatan lain. Nah, selanjutnya ada sales returns and allowance. Dalam praktik, perusahaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya return barang. Jadi sejak awal penjualan, perusahaan sudah membuat estimasi beberapa barang yang kemungkinan akan dikembalikan. Tujuannya supaya laporan keuangan lebih realistis. Makanya pendapatan yang dilaporkan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi estimasi return. Nah, yang terakhir ada time value of money. Untuk piutang jangka panjang, perusahaan perlu memperhitungkan nilai waktu Untuk piutang jangka panjang, perusahaan perlu memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Artinya, uang yang diterima di masa depan nilainya lebih kecil dibandingkan sekarang. Jadi harus didiskonto. Tapi kalau piutang jangka pendek, biasanya hal ini diabaikan karena pengaruhnya tidak signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Keisha Purwanti dengan 3 NPM akhir 086. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan valuation of accounts receivable, dimulai dari metode pertama, yaitu direct write-off method. Jadi, dalam kegiatan bisnis berbasis kredit, ada risiko di mana pelanggan tidak mampu membayar utangnya. Nah, kerugian dari piutang yang tidak tertagih ini akan dicatat sebagai bad debt expense atau beban piutang tak tertagih. Pada metode direct write-off, cara kerjanya cukup sederhana. Perusahaan langsung menghapus piutang pada saat terbukti tidak bisa ditagih. Jadi tidak ada estimasi di awal, melainkan langsung dicatat saat kejadian nyata terjadi. Jurnalnya dapat dilihat debit bad debt expense dengan mengkredit accounts receivable sebesar nilai piutang yang dihapus. Namun, metode ini tuh memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, metode ini tidak sesuai dengan prinsip matching karena beban baru dicatat saat piutang dihapus, bukan di periode yang sama saat pendapatan diakui. Kedua, piutang tidak disajikan pada cash realizable value, yang artinya nilai piutang ini dilaporkan keuangan tidak mencerminkan jumlah yang benar-benar diperkirakan bisa diterima. Oleh karena itu, metode ini hanya boleh digunakan apabila jumlah piutang tak tertagihnya tidak material atau tidak signifikan terhadap laporan keuangan. Karena kelemahan-kelemahan inilah, IASB tidak merekomendasikan metode ini untuk pelaporan keuangan secara umum. Selanjutnya kita bahas metode kedua yang lebih direkomendasikan, yaitu allowance method.
Nah, berbeda dengan direct write-off, metode ini bekerja dengan cara mengestimasi piutang tertagih di setiap akhir periodenya. Tujuannya agar piutang yang dilaporkan di laporan keuangan ini akan mencerminkan nilai yang benar-benar diperkirakan bisa diterima atau yang kita kenal sebagai cash realizable value. Nah, ada 3 jurnal penting yang perlu kita pahami dalam metode ini. Pertama, ada jurnal estimasinya, dicatat di akhir periode saat perusahaan membuat estimasi piutang tak tertagih dengan debit bad debt expense yang akan mengkredit allowance for doubtful accounts. Kedua, ada jurnal write-off, dicatat saat suatu piutang sudah pasti tidak bisa ditagih dengan mendebit allowance for doubtful accounts dengan kreditnya accounts receivable. Perlu diperhatikan pada saat write-off, bad debt expense tidak bertambah karena beban tersebut sudah diakui sebelumnya saat jurnal estimasi dibuat. Ketiga, ada jurnal recovery. Ini digunakan ketika piutang yang sudah dihapus ternyata dibayar oleh pelanggan. Nah, ada 2 langkahnya. Yang pertama, balikan write-off dulu, yaitu ada debit account receivable dengan mengkredit allowance for doubtful accounts. Langkah kedua baru dicatat pembayarannya, debit masuk cash masuk debit dengan kreditnya accounts receivable. Jadi intinya allowance method ini jauh lebih sesuai dengan prinsip akuntansi karena beban diakui di periode yang sama dengan pendapatannya dan piutang disajikan pada nilai yang realistis. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya Ali Fatur Mustafa dengan NPM 210130101009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai piutang wesel atau bisa disebut juga wesel tagih. Nah, jadi wesel tagih ini didukung dengan surat promise resmi, yaitu surat promissory notes yang dimana dia itu digunakan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu pada masa depan. Nah, surat ini tuh bisa dinegosiasikan dan ditandatangani untuk mendukung penerima pembayaran. Nah, ada 2 jenisnya, yaitu berbunga dan tanpa bunga. Nah, untuk yang berbunga ini memiliki tingkat bunga yang disebutkan, misalnya 10% atau berapa gitu. Nah, untuk tanpa bunga ini bunganya itu sudah termasuk dalam jumlah nominalnya. Jadi bukan serta-merta tanpa bunga, tapi bunganya sudah dimasukkan ke dalam nominalnya. Nah, umumnya wesel tagih ini digunakan untuk pertama, pelanggan yang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang yang beredar. Kedua, pelanggan yang beresiko tinggi atau pelanggan baru. Terus yang ketiga, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Nah, yang terakhir adalah mayoritas berasal dari transaksi peminjaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai piutang wesel yang diterima untuk properti, barang, atau jasa. Nah, jadi dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, nah tingkat bunga yang disebutkan itu dianggap wajar, tapi ada pengecualiannya. Nah, maksudnya kalau transaksi dilakukan secara normal atau tidak ada rekayasa, maka bunga yang tertulis di wesel itu dianggap wajar sesuai dengan harga pasar. Nah, untuk yang pertama, pengecualian yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan. Nah, ini maksudnya secara akuntansi tidak mungkin uang tidak punya nilai waktu atau time value of money. Jadi sebenarnya ada bunga yang tersembunyi atau terselubung di dalam nominal wesel tersebut. Untuk selanjutnya, pengecualian selanjutnya, suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Nah, ini maksudnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, atau bisa terjadi karena hubungan khusus atau manipulasi dari suatu transaksi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, jumlah nominal wesel berbeda secara material. Nah, ini maksudnya jika nominal wesel jauh lebih tinggi daripada aslinya, berarti ada bunga tersembunyi. Jadi kalau misal lebih rendah, berarti ada diskon atau ketidakwajaran.
Untuk yang terakhir, nilai pasar sekarang terhadap hutang instrumen. Nah, maksudnya adalah present value atau nilai sekarang dari uang di masa depan. Jadi uang masa depan harus dihitung ke nilai sekarang dulu. Jadi jika nilai Wesel itu tidak sama dengan nilai sekarang, berarti bunganya itu tidak wajar. Baik, di sini kita lihat ilustrasi atau contoh dari piutang Wesel untuk properti, barang atau jasa. Jadi di sini Oasis menjual tanahnya ke Rusty dengan harga 35.247 dolar. Nah, dan di sini ada keterangan tidak ada suku bunga yang disebutkan. Nah, tanah itu awalnya itu berharga sebesar 14.000 dolar. Nah, tetapi pada tanggal penjualan tanah tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000 dolar. Nah, Oasis ini menggunakan nilai pasar wajar tadi sebesar 20.000 dolar sebagai nilai sekarang dari Wesel tersebut. Nah, untuk pencatatannya sebagai berikut. Jadi untuk tanahnya awalnya tadi sebesar 14.000 dolar dan keuntungan penjualan tanah tadi yaitu menghitungnya dengan nilai wajar sekarang 20.000 dolar dikurangi dengan nilai awalnya harga tanah tadi sebesar 14.000 dolar dan hasilnya itu adalah keuntungan penjualan tanah yaitu sebesar 6.000 dolar di sisi kredit. Nah, untuk debitnya kita menulis piutang Wesel tadi sebesar 20.000 dolar. Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Nasifa Faiza Aswa dengan NPM 25013010077. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang de-recognition of receivables atau penghentian pengakuan piutang. Secara sederhana, de-recognition ini adalah kondisi yang dimana piutang tidak lagi diakui sebagai aset dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat terjadi dalam dua kondisi utama. Yang pertama, ketika hak kontraktual atau arus kas dari piutang tersebut sudah berakhir. Misalnya, karena sudah dilunasi oleh pelanggan. Yang kedua, ketika piutang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Namun, dalam IFRS atau buku akuntansi yang sudah mendunia, tidak semua pengalihan langsung menyebabkan de-recognition. Perusahaan harus mengevaluasi apakah risiko dan manfaat dari piutang tersebut sudah benar-benar berpindah tangan. Jika seluruh risiko seperti risiko gagal bayar sudah dialihkan, maka dapat dihentikan pengakuannya. Sebaliknya, jika perusahaan masih menanggung risiko tersebut, maka piutang tetap harus diakui dalam laporan keuangan perusahaan. Contohnya dalam transaksi factoring yaitu jika without recourse, artinya risiko dialihkan maka piutang bisa dihapus. Jika with resource, risiko masih ditanggung perusahaan sehingga tidak boleh dihapus. Selain itu, jika piutang hanya dijadikan jaminan, maka tetap diakui karena tidak terjadi transfer kepemilikan secara substansial. Yang terakhir, jika de-recognition dilakukan, perusahaan harus mengakui selisih antara nilai tercatat dengan imbalan yang diterima sebagai laba atau rugi. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu de-recognition, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana piutang tersebut disajikan dan dianalisis dalam laporan keuangan. Dari sisi penyajian, piutang diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Tergantung pada jumlah temponya. Pengukuran menggunakan amortized cost dengan metode bunga efektif. Selain itu, IFRS juga mewajibkan penggunaan expected credit loss atau ECL, yaitu estimasi kerugian kredit sejak awal pengakuan. Bukan hanya ketika kerugian sudah terjadi. Dalam hal pengungkapan, perusahaan harus menjelaskan kebijakan kredit, risiko kredit, serta analisis umur piutang atau aging. Selanjutnya, dari sisi analisis ada beberapa rasio penting. Yang pertama ada receivable turnover, yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang. Semakin tinggi nilainya, semakin efisien penagihannya. Yang kedua ada average collection period, yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang tersebut. Yang ketiga ada aging analysis, yaitu pengelompokan piutang berdasarkan yaitu pengelompokan piutang berdasarkan umur yang membantu menilai tingkat risiko gagal bayar piutang tersebut. Berdasarkan penelitian dan jurnal ilmiah,
kualitas piutang sangat berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Selain itu, penggunaan metode ECL ini membuat laporan keuangan lebih relevan meskipun tetap ada risiko bias dalam estimasi oleh manajemen. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Kami rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatian kepada kelompok kami. Semoga pemaparan materi yang telah kami berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri SE MAK dan Ibu Putri Dwi Aprilia Nur Hasana SE MSc. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai metode pencatatan persediaan FIFO, LIFO, dan average menggunakan metode perpetual dan periodik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode first in first out perpetual. Nah, FIFO atau first in first out adalah metode pencatatan persediaan di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Sedangkan sistem perpetual berarti pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus ataupun real time. Nah, sehingga setiap ada transaksi pembelian ataupun penjualan, jumlah dan nilai persediaan langsung diperbarui. Nah, cara kerjanya juga cukup simpel ataupun sederhana. Saat perusahaan membeli barang, maka stok akan bertambah. Kemudian saat terjadi penjualan, barang yang dijual diambil dari stok yang paling lama terlebih dahulu. Setelah itu, sistem langsung memperbarui sisa persediaan yang ada. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli 10 unit dengan harga 10.000, lalu membeli lagi 10 unit dengan harga 12.000, kemudian menjual 12 unit, maka perhitungan harga pokok penjualan atau HPP-nya diambil dari stok awal terlebih dahulu, yaitu 10 unit dari harga 10.000 dan 2 unit dari harga 12.000. Kelebihan dari metode ini yakni nilai persediaan akhir menjadi lebih mendekati harga pasar karena menggunakan harga pembelian terbaru. Selain itu, metode ini juga lebih akurat karena pencatatannya dilakukan secara real time. Namun, kekurangannya adalah ketika harga barangnya naik, harga pokok penjualannya itu menjadi lebih rendah, sehingga laba yang dilaporkan bisa terlihat lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa FIFO perpetual adalah metode yang menggunakan prinsip barang masuk pertama, keluar pertama, ataupun first in first out dengan pencatatan yang selalu diperbarui setiap transaksinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Howard dengan NPM 250130100320. Di bagian ini saya akan menjelaskan FIFO dengan metode periodik. FIFO atau first in first out adalah metode di mana barang yang pertama masuk akan dianggap dijual terlebih dahulu. Namun, yang membedakan dengan metode sebelumnya adalah pada metode periodik, pencatatan persediaan tidak dilakukan secara langsung setiap transaksi, melainkan dihitung di akhir periode. Jadi selama periode berjalan, pembelian hanya dicatat sebagai pembelian. Yang kedua, penjualan juga belum langsung dihitung HPP-nya. Nah, nanti di akhir periode baru dilakukan perhitungan. Yang pertama itu menghitung stok fisik yang tersisa, dan yang kedua lalu menentukan HPP yang menggunakan konsep FIFO. Untuk rumusnya itu, HPP sama dengan persediaan awal tanpa pembelian kurang persediaan akhir. Contohnya, jika perusahaan membeli 10 unit dengan harga 10.000, lalu 10 unit lagi dengan harga 12.000 dan menjualnya 12 unit, maka yang dihitung sebagai HPP adalah 10 unit pertama dari harga 10.000 dan 2 unit dari harga 12.000, sehingga total HPP-nya adalah 124.000. Sisa persediaan adalah 8 unit dari pembelian kedua, yaitu senilai 96.000. Kelebihan metode ini adalah lebih sederhana karena tidak terlalu perlu pencatatan terus-menerus sehingga cocok untuk usaha kecil. Namun kekurangannya itu, metode ini kurang akurat karena tidak real time dan informasi persediaan baru diketahui di akhir periode.
Jadi kesimpulannya, FIFO periodik tetap menggunakan alur barang masuk pertama keluar pertama, tetapi pencatatannya dilakukan secara berkala, bukan langsung setiap transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Keisha Purwanti dengan 3 NPM akhir 086. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode LIFO atau Last In First Out dengan sistem perpetual. LIFO sendiri adalah metode persediaan di mana barang yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu dengan sistem perpetual yang mencatat persediaan secara real time setiap kali ada transaksi. Cara kerjanya, setiap ada pembelian, stok akan bertambah seperti biasa. Namun saat ada penjualan, perusahaan mengambil dari stok yang paling baru masuk terlebih dahulu. Dan karena sistemnya perpetual, persediaan langsung terupdate setiap transaksi terjadi. Sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini ada perusahaan membeli 10 unit dengan harga 10.000, kemudian membeli lagi 10 unit dengan harga 12.000, lalu menjual 12 unit. Dengan metode LIFO, penjualan 12 unit tersebut diambil dari 10 unit stok terbaru di harga 12.000 dan 2 unit stok sisanya dari stok lama di harga 10.000. Sehingga HPP yang ada 10.000 dikali 12.000 ditambah 2 kali 10.000 sama dengan 140.000. Nah, dari cara kerja ini kita bisa lihat kelebihan dan kekurangan LIFO. Kelebihannya ada 2. Pertama, HPP yang dihasilkan lebih mencerminkan harga terkini karena menggunakan stok yang paling baru. Kedua, metode ini bisa menghasilkan pajak yang lebih rendah saat harga sedang naik. Karena HPP yang lebih tinggi otomatis membuat laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil. Namun ada juga 2 kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada nilai persediaan akhir menjadi lebih rendah dari harga pasar karena yang tersisa di gudang adalah stok lama dengan harga lebih murah. Kedua, dan ini yang sangat penting menurut saya, LIFO tidak diperbolehkan di bawah standar IFRS. Artinya bagi perusahaan yang mengadopsi IFRS, termasuk sebagian besar perusahaan di Indonesia dan negara-negara lainnya, metode ini tidak dapat digunakan dalam pelaporan keuangan resmi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ali Fatur Mustafa dengan NPM 210130101009. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai LIFO atau Last In First Out dengan metode periodik. Jadi LIFO ini merupakan metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir masuk dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Jadi dalam sistem periodik, pencatatan persediaan tidak dilakukan secara langsung setiap transaksi terjadi, tetapi dihitung dan diperbarui pada akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, perhitungan HPP-nya atau harga pokok penjualannya baru dilakukan setelah perhitungan fisik atau stock of name dilakukan. Jadi selanjutnya cara kerja LIFO ini untuk pembelian itu dicatat sebagai pembelian. Jadi tidak update stok secara langsung. Nah, untuk penjualan tidak langsung menghitung dari jumlah HPP-nya. Selanjutnya untuk perhitungan persediaan dan HPP itu dilakukan pada akhir periode. Nah, untuk metode LIFO ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan pertamanya, HPP dari penggunaan metode LIFO ini mencerminkan harga terbaru atau lebih relevan saat harga naik. Untuk kelebihan selanjutnya, labanya ini cenderung lebih kecil saat inflasi. Selanjutnya, cocok untuk perusahaan dengan barang yang nilainya cepat berubah. Nah, selanjutnya kekurangannya itu persediaan akhir tidak mencerminkan harga pasar terkini atau biasanya itu lebih rendah. Nah, selanjutnya perhitungan itu hanya dilakukan di akhir periode, jadi kurang real time seperti itu. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau IFRS. Nah, untuk contoh penghitungan dari metode LIFO ini, misalnya kita membeli barang pada tanggal 10 dengan harga 10.000 dan pada tanggal 12 kita membeli lagi 10 unit lagi dengan harga 12.000.
Nah, selanjutnya misal tanggal 13 nih, kita menjual barang tersebut sebanyak 12 unit. Jadi kita mengambilkan barang yang terbaru terlebih dahulu. Jadi kita mengambil barang yang 12 ribuan tadi, selanjutnya untuk sisanya kita ambilkan di barang yang dengan harga 10 ribuan tadi. Jadi untuk perhitungannya itu 10.000, 10 unit dikalikan 12.000 ditambah 2 unit dikalikan 10.000. Hasilnya untuk HPP dari penjualan tadi itu sebesar 140.000. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Nazifa Faiza Aswa dengan NPM 25013010077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep average perpetual atau moving average. Metode ini adalah metode penilaian yang di mana persediaan harga pokok per unit dihitung menggunakan rata-rata tertimbang. Dan yang membedakan adalah rata-rata ini adalah akan selalu diperbarui setiap kali terjadi ada pembelian. Karena itu, metode ini digunakan dalam sistem pencatatan perpetual, yaitu sistem yang mencatat persediaan secara real time. Artinya, apabila setiap ada barang masuk, perusahaan akan langsung menghitung ulang harga rata-rata dan harga tersebut akan digunakan untuk transaksi penjualan berikutnya sampai ada pembelian lagi. Jika kita kaitkan dengan standar akuntansi internasional, metode yang diperbolehkan hanya ada FIFO dan weighted average, sedangkan LIFO tidak diperbolehkan. Hal ini karena IFRS menekankan bahwa metode harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan digunakan secara konsisten oleh perusahaan. Tujuan utama dari metode average ini adalah untuk menghasilkan nilai persediaan yang lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga yang ekstrim. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu metode average perpetual, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari metode ini. Karakteristik utamanya adalah setiap terjadi pembelian, perusahaan akan menghitung ulang harga rata-rata. Harga ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan atau cost of goods sold, serta nilai persediaan akhir. Nah, dan dilihat dari sisi kelebihan, metode ini mampu mengurangi fluktuasi harga sehingga laba perusahaan menjadi lebih stabil atau tidak terlalu bergejolak. Dalam beberapa penelitian akuntansi, metode ini juga dinilai dapat mengurangi earnings volatility. Selain itu, metode ini juga cocok digunakan untuk barang yang homogen dalam jumlah besar, serta mudah diterapkan dalam sistem berbasis teknologi seperti ERP. Namun, selain memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, metode ini kurang mencerminkan harga terbaru dibandingkan metode FIFO. Kedua, jika dilakukan secara manual, perhitungannya bisa menjadi cukup kompleks karena harus menghitung ulang setiap ada pembeliannya. Dan yang terakhir, metode ini cenderung mengabulkan tren kenaikan dan penurunan harga karena semuanya dirata-ratakan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa metode ini cocok digunakan ketika perusahaan menginginkan stabilitas dalam pelaporan persediaan dan laba. Sekian penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsyadinata Aisy Susilo dengan NPM 2501301068. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Metode ini digunakan untuk menentukan harga per unit persediaan dengan cara menghitung rata-rata dari seluruh biaya persediaan yang tersedia selama periode tertentu. Untuk cara kerjanya, pertama kita menjumlahkan seluruh biaya persediaan baik dari beginning inventory maupun pembelian. Kemudian total biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk mendapatkan harga rata-rata per unit. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli 10 unit dengan harga 10.000 dan 10 unit lagi dengan harga 12.000, maka total biaya adalah 220.000 untuk 20 unit. Sehingga harga rata-ratanya adalah 11.000 per unit. Harga rata-rata ini kemudian digunakan untuk menghitung HPP.
Misalnya jika terjual 12 unit, maka HPP-nya adalah 12 dikali 11.000, yaitu 132.000. Sedangkan sisa persediaan 8 unit dikalikan 11.000, sehingga nilainya 88.000. Kelebihan metode ini adalah perhitungannya sederhana dan menghasilkan harga yang lebih stabil. Namun, kekurangannya adalah kurang mencerminkan harga terkini jika terjadi perubahan harga yang signifikan. Jadi, metode weighted average cocok digunakan untuk barang yang sejenis atau homogen. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode yang tidak lagi digunakan dalam IFRS, yaitu LIFO atau last in first out. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu. Namun, dalam praktik nyata, aliran barang tidak selalu mengikuti asumsi tersebut, sehingga metode ini dianggap kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, penggunaan LIFO menyebabkan nilai persediaan akhir menjadi kurang relevan, karena dihitung berdasarkan harga lama, bukan harga terkini. Metode ini juga menyulitkan perbandingan laporan keuangan antar perusahaan, karena hasil perhitungannya bisa berbeda jauh dibanding dengan metode lain. Di sisi lain, dalam kondisi harga yang meningkat, LIFO dapat menghasilkan beban pokok yang lebih tinggi sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah. Hal ini berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi laporan laba. Oleh karena itu, berdasarkan standar IFRS, metode LIFO tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan dalam penghitungan perusahaan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri Prayogo dengan NPM 25013010058. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas contoh soal mengenai metode FIFO yang perpetual. Jadi saya mengambil contoh soal ini pada buku Keso edisi 4 dengan kode soal P8.6 LO3. Di sini Ehlo NV adalah perusahaan multiproduk dan beberapa ini adalah informasi yang diberikan oleh Ehlo NV. Dan di sini memang terdapat beberapa instruksi dengan asumsinya Ehlo. Hanya saja saya akan menggunakan informasi ini untuk menyelesaikan soal yang B, yakni perpetual system FIFO cash flow. Jadi yang first in first out dengan metode perpetual. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini. Di sini kita sudah mendapatkan informasi yakni persediaan awalnya dia memiliki 1000 unit seharga 12 euro pada tanggal 1 bulan 1 tentunya. Kemudian dia membeli lagi pada tanggal 4 bulan 2 sebanyak 2000 unit seharga 18 euro. Kemudian menjualnya eh, pada tanggal 20 bulan 2 sebanyak 2500 unit dengan harga 30 euro dan membelinya lagi pada tanggal 2 bulan 4 sebanyak 3000 unit seharga 23 euro dan menjualnya lagi pada tanggal 4 bulan 11 sebanyak 2200 unit seharga 33 euro. Nah, kita akan selesaikan dengan metode FIFO, yakni sekilas saja dengan tentang metode FIFO, di mana first in first out. Jadi jelas kita membeli pertama dan menjualnya pertama juga. Jadi kita itu menjual itu dengan persediaan yang lama. Jadi kita tidak membeli lagi. Nah, kita jual yang seadanya kayak yang kita beli kita pakai gitu. Enggak, tapi kita pakai persediaan kita yang lama untuk dijual pertama kali. Jadi seperti konsepnya first in first out atau masuk pertama, keluar pertama. Nah, tentang metode perpetual, jadi di sini tuh kita konsepnya real time. Selalu kita catat
transaksi masuk dan keluarnya. Jadi tidak seperti periodik yang dihitung pada akhir periode saja. Nah, oke, kita selesaikan di tabel FIFO-nya. Di sini jelas pada tanggal 1, yakni persediaan awalnya 1000 unit, harganya 12 euro, kita total jadi 12.000 euro. Kemudian tanggal 4 bulan 2 dia beli sebanyak 2000 dan harganya 18.000. Kita input ke sini kuantitasnya 2000 unit, harganya 18, totalnya 2000 kali 18, 36.000 euro. Nah, di persediaan ini kita mulai masuk pada metode FIFO. Kita catat kembali persediaan awal kita yakni 1000 dan harganya juga tetap, totalnya juga tetap. Jadi kita catat ulang persediaan awal kita di sini. Dan kita tambahkan lagi, maaf, kita tambahkan lagi yang persediaan yang habis kita beli, yakni 2000 unit, seharga 18, jadi totalnya 36.000. Jadi di persediaan kita ini ada dua persediaan. Persediaan lama yakni 1000 tadi, dan persediaan baru yang habis kita beli, yakni 2000 unit. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup jelas. Jadi yang 1000 ini itu persediaan lama kita yang kita punyai di persediaan awal tanggal 1 itu 1000 unit. Dan yang ini 2000 ini kita beli pada tanggal 4 bulan 2. Jadi ada dua persediaan, persediaan lama dan persediaan baru. Kita lanjut pada tanggal 20 bulan 2. Di informasi soal, kita menjual 2500 unit. Nah, kita jual 2500 unit. Kita ambil dulu dengan metode FIFO. Kita ambil yang ini, 1000 unit. Kita input ke sini. Kan kita kan menjual 2500 unit. Jadi kita menggunakan first in first out. Kita keluarkan persediaan kita yang pertama, yang 1000. Nah, untuk mencapai 2500 kan kita pastinya kan kurang 1500. Gampangannya di sini kan 3000 total kita punya persediaan. Kita butuh nih 2500. Maaf, kita butuh nih 2500. Jadi 1000 yang kita ambil dari persediaan lama, 1500 yang kita ambil dari persediaan baru. Jadi kenapa kok harganya ini beda? Karena yang 1000 ini kita menggunakan harga persediaan metode, maaf, harga persediaan kita yang lama, dan yang 18 ini kita dapetin dari harga kita beli persediaan lagi. Gitu. Jadi di sini kita dapat 2500 dari 3000 ini. Untuk kita jual 2500 ini. Untuk total ini semua sama ya teman-teman. Jadi kita kalikan. 1000 dikali 12.000, maaf, 1000 dikali 12 jadi 12.000, 1500 dikali 18 jadinya 27.000. Untuk persediaannya kita kurangkan. Jadi kayak habis kita pakai nih 2500. Sedangkan persediaan kita yang waktu tanggal 4 bulan 2 ini ada 3000. Jadi 3000 dikurangi 2500, jadi sisa persediaan kita itu 500. Nah, kenapa kok di harganya ini 18? Karena gampangannya gini, 1000 ini kita kan sudah jual, jadi udah habis. Anggapannya gitu, sudah habis. Nah, kemudian kita ambil lagi 1500 yang ini. Kita beli baru tanggal 4 bulan 2 itu. Nah, di sini kan kita cuma pakainya 1500. Jadi masih nyisa 500. Jadi kita kenapa kok pakainya 18 euro di sini? Ya karena kita nyisanya di sini, teman-teman. Nah, habis itu kita totalkan lagi 500 dikali 18.
hasilnya 9.000 euro. Kemudian pada tanggal 2 bulan 4 di sini kita membeli lagi nih, beli lagi persediaan sebanyak 3.000 unit. Kita beli lagi nih 3.000 unit. Kita input 23 euro untuk harganya. Jadi 3.000 unit dikalikan 23 euro hasilnya 69.000 euro. Nah, untuk persediaannya kita input lagi. Jadi ini tuh persediaan lama kita. Persediaan lama kita 500 unit. Sisa dari penjualan kita pada tanggal 20 bulan 2. Kita input lagi di sini. Nah, kita tambahkan lagi 3.000 hasil kita beli lagi. Beli lagi pada tanggal 2 bulan 4. Gitu. Jadi, gampangannya total persediaan kita saat ini, saat bulan 2, saat tanggal 2 bulan 4, yakni 3.500. Gitu. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Jadi 500 dikali 18, 9.000, kemudian 3.000 dikali 23, ah totalnya 69.000. Nah, lanjut kita dapetin transaksi yang terakhir. Di sini ada kita penjualan sebanyak 2.200 unit pada tanggal 4 bulan 11. Nah, pada tanggal 4 bulan 11 ini kita tadi kan 2.200 unit toh. Nah, kita first in first out seperti yang sebelumnya ini. Jadi kita pakai dulu maaf. Persediaan lama kita 500 unit ini kita pakai di sini. Nah, ini sisanya. Jadi 2.200 dikurangi 500 unit, yakni kita kurang 1.700 unit. Untuk melengkapi ini, kita ambil di 3.000 ini. Jadi seperti biasa untuk harganya 18 di sini, ini 23 di sini. Karena kita 1.700-nya ngambil dari 3.000 unit ini. Nah, kemudian kita kalikan 500 kali 18, 9.000 euro. Kemudian 1.700 kali 23 sama dengan 39.100 euro. Gitu. Kemudian kita seperti biasa kita kurangkan lagi persediaan kita setelah kita jual. Jadi di sini kan 3.500 kan. Dikurangi 2.200. Nah, kita nyisa 1.300 unit dengan harga 23 euro dan totalnya 29.900 euro. Nah, ini juga sama. Kenapa kok bisa di sini tuh 23 yang kita gunakan? Ya karena kita sisa persediaan atau sisa harganya kan di yang 3.000 ini. Jadi kita gunakan harga di sini tuh yang 23, bukan yang 18 karena anggapannya seperti sebelumnya. Yang 500 ini itu kita itu sudah jual, sudah habis gampangannya gitu. Jadi kita pakai yang nyisa ini. Kan 1.700 ditambahkan 1.300 hasilnya 3.000 ini. Jadi kita masih punya sisa persediaan itu yang 1.300 unit dengan harga 23 euro dengan total 29.900. Nah, kita jumlahkan kuantitasnya. Untuk pembelian di sini kuantitasnya 500 unit dengan total 105 euro. Kemudian untuk penjualan kita ada kuantitasnya 4.700 unit dengan total 87.100 euro. Kemudian untuk persediaan awal kita kan ini. Maaf. Hmm. Beginning inventory-nya kan ini. Dan ini ending inventory kita, persediaan akhir kita itu ini. Kita kopikan di sini lagi untuk total, untuk memudahkan kita juga menghitung HPP dan gross profit-nya. Memang di soal hanya sampai FIFO saja teman-teman. Cuman saya tambahkan lagi untuk penyelesaian HPP dan gross profit-nya atau laba brutonya. Kita selesaikan. Di sini COGS-nya
persediaan awalnya 12.000 euro didapat dari sini 1.000 dikali 12 ataupun di sini tanggal 1 sini 12.000 sama saja. Kemudian net purchase-nya atau pembelian bersihnya kalau kita melalui informasi soal gampangannya itu gini. Jadi 2.000 unit dikalikan 18 ditambahkan 3.000 dikali 23. Hasilnya di sini 105 euro. Nah, sama kan dengan purchase kita di sini di perhitungan tabel Vivo kita 105 euro. Kemudian kita tambahkan untuk mendapatkan persedia maaf COG available for sale-nya atau barang yang siap untuk dijual. Nah, ditambahkan kita dapatkan 117 euro dari penjumlahan 12 ditambahkan 105 euro. Nah, kemudian kita kurangkan dengan persediaan akhir kita, yakni 29.900. Dapat dari mana? Di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa persediaan akhir kita itu ini. Kan informasi soal kan hanya sampai di tanggal 4 bulan 11. Dan habis kita menjual tadi, menjual yang 2.200 unit, itu nyisa ini. Jadi persediaan akhir kita ada di 29.900 euro. A- Atau 1.300 unit persediaan akhir kita. Kita kurangkan, jadi kita dapatkan COGS-nya 87.100 euro. Dan kita akan mencari laba brutonya juga atau gross profit-nya yakni net sales dikurangkan gross profit. Jadi maaf. Jadi 147.000 kita dapat dari mana? Sama saya menggunakan contoh penyelesaian seperti yang net purchase. Jadi kita dapatkan dari informasi soal. Nah, 2.500 unit dikalikan 30 euro ditambahkan 2.200 unit dikalikan 33 euro. Atau sama seperti, oh tidak, ya ini. Kita dapatkan seperti itu tadi. Yakni kita mendapatkan 147.600 euro dan dikurangkan COGS-nya 87.100 euro. Jadi kita dapatkan gross profit-nya 60.500 euro. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memperkenalkan, nama saya Sipega Rohoar dengan NPM 2501301030. Di sini saya akan menjelaskan soal P8.6 LO3 tentang periodic system Vivo Cash Flow. Nah, pada soal ini diberikan data persediaan yang terdiri dari beginning inventory dan beberapa transaksi pembelian serta penjualan selama periode berjalan. Begini, inventory perusahaan adalah sebanyak 1.000 unit dengan harga 12 euro per unit. Kemudian terdapat dua kali pembelian yaitu 2.000 unit dengan harga 18 euro dan 3.000 unit dengan harga 23 euro. Selain itu, terdapat dua kali penjualan yaitu sebesar 2.500 unit dan 2.200 unit. Sehingga total unit yang terjual selama periode tersebut adalah 4.700 unit. Nah, di soal meminta kita untuk menghitung cost of goods sold dan ending inventory menggunakan metode FIFO dengan sistem periodik. Karena menggunakan sistem periodik, maka perhitungan tidak dilakukan setiap terjadi transaksi, melainkan dihitung di akhir periode. Sedangkan metode FIFO ini berarti first in, first out, yaitu barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu.
Nah, yang pertama itu menghitung total barang yang tersedia untuk dijual. Total unit adalah 1000 ditambah 2000 ditambah 3000, sehingga menjadi 6000 unit. Total biaya adalah 12.000 euro ditambah 36.000 euro ditambah 69.000 euro, sehingga totalnya 117 euro. Ini disebut dengan goods available for sale. Nah, langkah berikutnya itu adalah menghitung jumlah unit yang terjual, yaitu 2.500 ditambah 2.200, sehingga totalnya 4.700 unit. Selanjutnya, menghitung cost of goods sold menggunakan metode FIFO, yaitu dari persediaan yang paling awal. Yang pertama diambil dari beginning inventory sebanyak 1.000 unit dengan harga 12 euro, sehingga totalnya 12.000 euro. Kemudian diambil dari pembelian pertama sebanyak 2.000 unit dengan harga 18 euro, sehingga totalnya 36.000 euro. Sisa yang dibutuhkan adalah 1.700 unit yang diambil dari pembelian terakhir dengan harga 23 euro, sehingga totalnya 39.100 euro. Jika dijumlahkan, maka cost of goods sold adalah sebesar 87.100 euro. Nah, langkah terakhir itu menghitung persediaan akhir. Sisa unit adalah 6.000 dikurangi 4.700, yaitu 1.300 unit. Karena menggunakan FIFO, maka sisa ini berasal dari pembelian terakhir dengan harga 23 euro. Sehingga ending inventory-nya itu adalah 1.300 unit dikalikan 23 euro, yaitu sebesar 29.900 euro. Nah, dengan menggunakan metode FIFO pada sistem periodik diperoleh cost of goods sold sebesar 87.100 euro dan ending inventory-nya sebesar 29.900 euro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Kesha Perwanti dengan 3 NPM akhir 086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan contoh soal perhitungan metode pencatatan persediaan menggunakan metode LIFO dengan sistem perpetual. Di sini kita punya data dari perusahaan Startco atau company, di mana mereka menjual produk bernama Ironclad. Nah, berikut data transaksinya ada di tanggal 1 bulan 1 ada beginning inventory, quantity 1000 dengan harga $10. Kemudian pada tanggal 5 bulan 3, purchase atau pembelian dengan quantity 2000 dengan harga $15. Tanggal 20 bulan 3 adalah penjualan dengan quantity 2500 dengan harga $25. Dan tanggal 1 bulan 6 purchase atau melakukan pembelian kembali dengan 3000 quantity dan $20. Kemudian yang terakhir ada sale atau penjualan kembali pada tanggal 4 bulan 10 dengan quantity 2200 dan dengan harga $32. Baik, sebelum mulai menghitung ada dua hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Dimana yang pertama, LIFO sendiri ini artinya last in first out, yang mana barang yang paling terakhir masuk itulah yang pertama kali dijual. Jadi saat terjadi penjualan kita ambil dulu dari layar pembelian terbaru. Kemudian perpetual sendiri artinya pencatatan dilakukan setiap kali ada transaksi, jadi bukan di akhir periodenya. Jadi inventory ini akan update terus setiap ada pembelian atau penjualan. Baik, langsung saja kita bahas. Kita catat semua transaksi satu persatu menggunakan inventory card. Ini pada tanggal 1 bulan 1, beginning inventory-nya kita langsung masukkan saja ke inventory dengan 1000 unit dan harga $10 dengan total inventory-nya $10.000. Kemudian pada tanggal 5 bulan 3, purchase atau pembelian dengan kuantitas 2000, price cost-nya $15 dengan total harganya $30.000. Ini akan masuk ke layar baru di bawah persediaan sebelumnya. Jadi ada persediaan 1000 kuantitas dengan harga $10 dan persediaan 2000 dengan harga $15. Kemudian pada tanggal 20 bulan 3 ini terjadi penjualan di mana mereka menjual 2500 kuantitas
Nah, karena ini adalah metode LIFO di mana kita ambil yang terakhir kali masuk terlebih dahulu, jadi kita ambil layer paling terakhir yang baru kita masukkan sebelumnya, yaitu 2000 kuantitas ini dengan harga $15 dengan jumlah $30.000, dengan kurangnya 500 kuantitas kita ambil dari persediaan lamanya. Jadi 500 kuantitas ini dengan harga $10.000 nantinya akan ditotalkan jadi $5.000. Jadi inventory yang tersedia ini persediaan lama 500 dengan harga 10.000 dengan harga $10. Kemudian pada tanggal 1 bulan 6 ini dilakukan pembelian kembali sebanyak 3.000 kuantitas dengan harga $20. Jumlahnya $60.000. Ini akan menambah layer baru di bawahnya dengan inventory yang sebelumnya 500 kuantitas dengan harga $10, kita tambah layer baru dengan 3.000 kuantitas dengan harga $20. Kemudian pada tanggal 4 bulan 10 ini dilakukan penjualan kembali sebanyak 2.200. Nah, perlu diingat lagi karena ini adalah metode LIFO, kita ambil yang layer terbaru. Jadi kita ambil layer yang 3.000 kuantitasnya dengan harga $20 ini, kita ambil 2.200 sesuai permintaan dengan harga $20, jumlahnya akan menjadi $44.000. Dengan begini sisa inventorinya ada 500 unit dengan harga $10.000 berjumlah $5.000. Maaf, 500 unit dengan harga $10 dengan jumlah $5.000. Kemudian ada 800 unit dengan harga $20 dengan jumlah $16.000. Ini total ending inventory yang bisa diketahui dari sini adalah 21.000. Kemudian di sini ada COGS atau cost of goods sold-nya. Di sini kita tambahkan antara beginning inventory dengan net purchases, di mana dia cost of goods available for sale-nya ada $100.000. $100.000 ini akan dikurangi dengan ending inventory sebelumnya yang diketahui yaitu 21.000. Jadi hasil cost of goods sold-nya sendiri adalah $79.000. Kemudian untuk gross profit-nya ini ada net sales. Net sales ini sendiri diambil dari harga penjualan ini dikalikan dengan harga aslinya ya, makanya ketemunya ada 132.900. Kemudian untuk COGS-nya sendiri setelah yang kita ketahui ada 79.000. Ini nanti akan dikurangi sehingga gross profit ini hasilnya adalah 53.900. Baik, jadi kesimpulannya dengan metode LIFO perpetual ini, COGS Star Company adalah $79.000 dan gross profitnya sendiri adalah $53.900.000. Perbedaan utama LIFO perpetual dengan LIFO periodik sendiri adalah di perpetual kita hitung COGS setiap kali ada penjualan, sehingga hasilnya bisa berbeda dengan layar yang tersedia saat penjualan tergantung urutan transaksinya itu sendiri. Sekian presentasi saya mengenai contoh soal LIFO perpetual system atau metode perpetual. Untuk menjawab soal selanjutnya saya serahkan kepada rekan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Fatur Mustafa dengan NPM 210130101009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai penggunaan metode LIFO atau last in first out. Jadi di sini ada beberapa informasi persediaan barang dagang dari perusahaan Start.co. Jadi untuk informasi yang pertama ini ada persediaan awal 1.000 unit dengan harga €12, terus ada pembelian barang dagang tanggal 5 bulan 3 sebanyak 2.000 unit di harga €18. Selanjutnya tanggal 20 bulan 3 ini ada penjualan barang dagang sebanyak 2.500 unit seharga €30.
Nah, selanjutnya ini tanggal 1 bulan 6-nya ada pembelian barang dagang lagi sebanyak 3.000 unit dengan harga 23 euro. Selanjutnya tanggal 4 bulan 10-nya ada penjualan barang dagang lagi sebanyak 2.200 unit di harga 33 euro. Nah, untuk langkah pertama kita harus mencari dulu berapa banyak barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kita di sini mentotalkan aja dari persediaan awal, terus pembelian barang dagang tanggal 5 bulan 3 dan ditambahkan lagi ini ada pembelian lagi tanggal 1 bulan 6. Nah, untuk total pembelian barang dagang di 2026 ini sebanyak 6.000 unit dengan total harga 117.000 euro. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus mencari PBD akhir atau persediaan barang dagang di akhir periode. Mengingat kita di sini menggunakan metode periodik yang dimana penghitungannya itu yang dilakukan pada akhir periode. Jadi di sini kita masukkan aja barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 6.000 unit dikurangkan dengan penjualan-penjualan yang terjadi di 2026, yaitu ini ada tanggal 20 bulan 3 terjual sebanyak 2.500 unit. Selanjutnya ini tanggal 4 bulan 10 terjual 2.200 unit. Kita kurangkan saja menghasilkan 1.300 unit. Nah, dari 1.300 unit ini kita harus mencari 1.300 ini sisa barang yang harga berapa sih? Nah, jadi penjualan tadi karena kita menggunakan metode last in first out, maka barang yang dijual itu barang-barang terbaru atau barang yang terakhir masuk. Jadi di sini sisa barang dari sisa 1.300 unit barang di harga 12 euro dengan total 12.000 dan sisa barang 300 unit yang harga 18 euro. Jadi untuk nilai PBD akhirnya itu sebanyak 48.000 euro. Jadi selanjutnya kita akan mencari COGS atau harga pokok penjualan atau bisa dibilang juga HPP. Jadi di sini kita langsung saja memasukkan persediaan awalnya tadi sebanyak 12.000 euro dan ditambah dengan pembelian bersih sebesar 105.000 euro. Jadi untuk hasilnya ini sama seperti barang yang tersedia untuk dijual ini yaitu 117.000 euro. Nah, 117.000 euro ini kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir atau PBD akhir ini tadi sebesar 48.000. Jadi dikurangkan untuk HPP-nya ketemu 69.000 euro. Nah, jadi di sini kita bisa mencari laba kotornya juga dengan mengkurangkan penjualan bersih atau net sales dikurangkan dengan HPP. Penjualan bersihnya tadi sebesar 147.600. Jadi penjualannya tadi terjadi dua kali. Di sini 2.500 unit di harga 30, kita kalikan saja. Dan di sini 2.200 unit dengan harga 33 euro. Hasilnya tadi 147.600. Nah, untuk APP-nya kita langsung ambil saja. Di sini 69.000 euro. Jadi kita kurangkan mendapatkan laba kotor sebesar 78.600 euro. Baik, untuk metode-metode lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Putri Nasyum Reza Aswa dengan NPM 25013010077. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai perhitungan HPP dan menghitung kartu persediaan metode average perpetual. Kita mulai dari data awal, yaitu pada tanggal 1 Januari ada persediaan sekitar 1.000 unit dengan harga 12 euro, sehingga totalnya 12 euro di sebelah sini. Lalu kemudian pada tanggal 2 Februari terjadi pembelian 2.000 unit dengan harga 18 euro, total persediaan menjadi 3.000 unit dengan total total harga 48.000 euro. Dan di sini kita hitung harga rata-rata baru yaitu 48.000 euro dibagi unitnya 3.000 menjadi 16.000 euro per unit. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari terdapat penjualan sebanyak 2.500 unit. Karena menggunakan metode perpetual average, kita pakai harga rata-rata terakhir yang ini yaitu 16 euro. Selanjutnya, maka HPP untuk penjualan ini adalah 40.000 euro. Lalu setelah itu ada tanggal 2 April. Terjadi pembelian lagi sebanyak 3.000 unit dengan harga per unitnya 23.000 euro dan totalnya menjadi 69.000 euro. Lalu ditambah dengan sisa persediaan setelah penjualan pada tanggal 20, ini persediaan perusahaan menjadi 3.500 unit dan dengan total harga 77.000 unit. Dan dari sini kita membuat harga rata-rata baru yang dimana didapat dari 77.000 unit ini dibagi dengan 3.500 unit dan menjadi 22.000 per unit. Lalu yang terakhir ada tanggal 11 April yang dimana ada penjualan lagi sebesar 2.200 unit. Kita mengambil harga rata-rata baru yang setelah kita bagi barusan yaitu 22 euro dan totalnya menjadi 48.400. Lalu setelah kita maaf, jadi setelah transaksi tersebut kita dapat mengetahui bahwa total sisa persediaan di perusahaan kini menjadi 1.300 unit dengan harga 22.000 maaf, dengan harga 22 euro per unit dan totalnya menjadi 28.600 euro. Selanjutnya kita dapat mengetahui COGS atau cost of goods sold yang ini di mana diambil dari penjualan pada tanggal 20 Februari sebesar 40.000 euro dan penjualan pada tanggal 11 April sebesar 48.400 euro dan ditambah kini menjadi 88.400 euro dan total ini akan menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Sebagai kesimpulan, metode average ini menggunakan harga pokok penjualan yang selalu mengikuti rata-rata terbaru seperti yang sudah saya bold ini. Sehingga nilai persediaan perusahaan bisa lebih stabil dibanding metode berikut yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinata Aisy Susilo dengan NPM 250130100068. Pada soal ini digunakan metode weighted average dengan periodic system untuk menghitung cost of goods sold pada P8.6LO3, yaitu EHW is a multi-product frame. The following is information concerning one of these product, the whole game. Nah, untuk langkah pertama, kita kumpulkan dulu seluruh data persediaan yang ada, yaitu
beginning inventory, dan semua purchase selama periode. Ini terdapat bulan Februari tanggal 4 sama April tanggal 2. Karena ini periodic system, jadi perhitungan dilakukan di akhir periode. Jadi semua data itu dijumlahkan terlebih dahulu. Dari data tersebut, kita hitung total unit yang tersedia untuk dijual, yaitu 1.000 ditambah dengan 2.000 ditambah dengan 3.000, sehingga totalnya ada 6.000 unit. Kemudian kita hitung juga total biayanya. Nah, total biaya ini didapatkan dari unit dikali dengan unit cost. Jadi 1.000 dikali 12 sama dengan 12.000, 2.000 dikali 18 sama dengan 36.000, 3.000 dikali 23 sama dengan 69.000. Kemudian kita hitung juga total biayanya. Jadi 12.000 ditambah 36.000 ditambah 69.000 sehingga total biayanya menjadi 117.000 euro. Langkah berikutnya, kita mencari weight average cost per unit, yaitu dengan membagi total biayanya itu tadi dengan total unit. Nah, total biayanya ini tadi kan kita dapat dari tabel 117.000 dibagi dengan total unit ini 6.000. Jadi, average cost-nya itu 117.000 dibagi dengan 6.000, sehingga hasilnya adalah 19,5 per unit. Setelah mendapatkan harga rata-rata, kita bisa menghitung cost of goods sold-nya. Jumlah unit yang terjual adalah 2.500 ditambah 2.200. Ini ya, sale. 2.500 ditambah 2.200, yaitu 4.700. Setelah itu dikalikan dengan 19,5 sehingga diperoleh COGS-nya sebesar 91.650 euro. Terakhir kita hitung ending inventory-nya. Sisa unit adalah total unit dikurangi unit yang terjual, yaitu 6.000 ini, 6.000 dikurangi dengan 4.700, sehingga tersisa 1.300 unit. Kemudian, setelah kita mendapatkan unitnya, kemudian dikalikan dengan 19,5, sehingga nilai persediaan akhirnya adalah 25.350 unit. Jadi, dengan metode weighted average periodic, diperoleh COGS-nya sebesar 91.650 euro dan ending inventory-nya sebesar 25.350. Demikian pemaparan hasil latihan soal atau contoh soal beserta jawabannya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.